Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang sudah mengedit dan memotong video-video dari Ustaz Hanan Attaqi, Anda ada orang yang memotong video-video Ustaz Hanan Attaqi ini sepotong-sepotong, kemudian disebarluaskan ke media sosial sehingga banyak mata yang melihat, banyak mata yang memandang, banyak mata yang menonton video ini, sehingga orang yang menonton ini ikut-ikutan membenci kepada ceramah Ustaz Hanan Attaqi. Padahal orang itu hanya mengedit, mengambil video secara sepotong-sepotong, diedit menjadi satu, terus dibagikan ke media sosial. Padahal Ustaz Hanan Attaqi berceramah memang mengatakan bahwa premannya para nabi itu adalah Musa, yang dimana kekuatan Musa mendorong orang saja orang itu mati. Namun di belakang itu, di belakang kata premannya nabi itu, beliau Ustaz Hanan Attaqi menyatakan bahwa katakanlah, katakanlah ini umpamakanlah atau umpama. Sedangkan umpamakanlah ini kita bisa mengerti dengan sendiri. Umpamakanlah, katakanlah, bukan tidak secara langsung. Namun demikian, walaupun misalnya Ustaz Hanan Attaqi ini mengatakan premannya nabi itu adalah Nabi Musa, ya kalau untuk kami sebagai anak muda yang minim akan pengetahuan, tidak seperti Anda yang mengedit video yang mungkin Anda ini orang pintar, tidak seperti kami anak muda ini yang masih minim pengetahuan tentang agamanya. Dengan kata preman itu kami bisa mengerti. Seandainya beliau mengatakan bahasa lain, misalnya raja atau panglima, mungkin hidayah tidak masuk dalam hati kami karena kami tidak paham dengan kata-kata itu. Tapi dengan kata preman yang disampaikan oleh Ustaz Hanan Attaqi, dengan kata itu kami bisa mengerti, kami bisa lebih paham begitu. Jadi saya katakan, kalau misalnya itu salahnya di mana begitu. Lalu kemudian Anda ketika Ustaz Hanan Attaqi berceramah seperti itu, Anda angkat bicara. Yang lebih parah lagi, Anda seakan-akan melakukan demo kepada Ustaz Hanan Attaqi ini adalah sesuatu yang benar. Padahal Anda tidak sadari, orang yang berbicara dengan kata preman saja Anda demo. Lalu apa reaksi Anda saat ada orang yang membakar Al-Quran? Apakah Anda ikut angkat bicara? Apakah Anda bergerak? Tidak. Anda hanya terdiam karena Anda takut. Anda hanya berani kepada orang-orang yang sudah pasti tidak membalas. Mungkin beliau tidak membalas Anda di dunia, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Jadi untuk kita yang melihat segala sesuatu dari dunia maya, dari sosial media, jangan langsung mudah menanggapi sesuatu. Sebab banyak orang-orang yang ketika ada masalah pribadi atau membenci, maka ia akan mencari sesuatu yang bisa membuat orang lain ikut-ikut membenci. Dan soal Ustaz Hanan Attaqi menyatakan bahwa salah satu syarat wanita soleh menjadi wanita soleh adalah beratnya 55 kg. Namun ini masih di luar nalar, karena di belakang itu Ustaz Hanan Attaqi menyatakan salah satu ya. Kalau misalnya Anda beratnya segitu, ya alhamdulillah. Anda beratnya tidak segitu, ya tidak menjadi masalah. Itu hanya bahasa-bahasa yang mudah yang digunakan oleh Ustaz Hanan Attaqi untuk yang mudah dicerna oleh otak-otak atau pikiran-pikiran para anak muda. Sebagaimana kita tahu bahwa Ustaz Hanan Attaqi ini adalah ustaznya anak muda. Jadi jangan begitu. Kalau misalnya Anda protes karena ada ceramah-ceramah seperti itu, lalu kami anak muda seperti ini yang minim akan ilmu agama, kami dapat hidayah dari mana? Kalau misalnya ada ustaz, ya jujur saya pribadi, kalau ada ustaz yang lengkap pakai surban apa segala, saya lebih baik menghindar. Karena kebanyakan orang yang seperti kita diceramai berjam-jam, namun tidak ada yang tersimpan dalam otak. Kenapa? Karena tidak nyambung anak muda dengan mereka.
Makanya dengan Ustaz Hanan At-Taki ini, sebagai anak muda kami lebih suka menonton ceramahnya karena kami anak muda dan bahasa-bahasanya lebih mudah kami cerna begitu. Dan untuk orang-orang nih yang kemarin mendemo ataupun ikut-ikut membenci Ustaz Hanan At-Taki nih, saya tidak kenal, saya belum pernah ketemu sama Ustaz Hanan At-Taki, tapi saya suka sama ceramah-ceramahnya karena dengan ceramahnya saya bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, walaupun belum 100%, tapi setidaknya perlahan demi perlahan. Kemudian untuk kita, jangan karena orangnya pakai jubah, pakai surban lengkap, lalu kita katakan bahwa orangnya ustaz. Tidak. Orang itu semua bisa pakai jubah, bisa pakai surban, tapi tidak semua orang punya ilmu. Makanya banyak orang-orang yang ketika pakai jubah, pakai ini peci, pakai surban, terus kita dengan mudahnya mengatakan, wah dia ustaz. Ada orang alim yang seperti itu, kan sudah secara pakaian. Jangan terlalu mudah seperti itu. Makanya banyak ustaz-ustaz yang gagal dihujat, yang dibesarkan di awal dihujat di akhir karena begitu. Kita terlalu mudah menanggapi seseorang dengan cara berpakaiannya begitu. Kan begini, ustaz itu ketika ia sudah menguasai ilmu agama atau mempunyai ilmu agama yang didapatkan dengan cara mempelajarinya. Karena salah satu kewajiban kita adalah belajar ilmu kan, mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dikatakan juga Ibnu Abdul Bar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari bulan sampai ke liang lahat. Dan ketika jadi terima kasih kepada teman-teman. Semoga kedepannya Ustaz Hanan At-Taki ini bisa bangkit lagi. Saya mewakili anak muda yang ingin berhijrah, yang ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Ustaz Hanan At-Taki tampil lagi di sosial media, karena dengan cara itu kami bisa menonton, dengan cara itu kami bisa mendengar, karena kami tinggal di katakanlah di Sabang, sedangkan pokoknya jauh lah antara Ustaz Hanan At-Taki dan kami. Jadi susah untuk ketika kita ingin belajar sama beliau. Jadi saya sarankan mewakili anak muda hijrah, yang ingin berhijrah, yang ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Ustaz Hanan At-Taki ini bisa tampil lagi di sosial media. Karena dengan itu kami bisa mempelajari kisah-kisah Rasulullah SAW, sehingga insya Allah ada hidayah yang membuat kami kagum kepada Rasulullah SAW, sehingga kita memfavoritkan Rasulullah, bukan malah memfavoritkan sesuatu atau orang-orang yang di luar Islam, di luar negara kita. Jadi semoga tidak ada lagi pembenci, dan saya sampaikan kepada teman-teman, selalu semangat sebarkan kedamaian karena kebencian ada di mana-mana. Sekian dari saya Dito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.